Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Senang sekali malam hari ini kita bisa jumpa bersama bunda-bunda solehah semua, wali santri dari HSG PAUD Khairul Ummah Bandut Kidul. Semoga bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk bertolabul ilmi. Dan waktu yang bunda-bunda semua luangkan untuk mengikuti kajian parenting pada malam hari ini dicatat Allah sebagai pemberat timbangan kita kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dapat mengikuti tauladannya, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, untuk parenting malam hari ini saya akan melanjutkan materi tentang mengenal potensi anak. Tentu saja ketika kita membahas tentang potensi anak, sebenarnya potensi anak itu juga ada pada kita semua, karena anak adalah manusia, termasuk ini juga adalah potensi kita semua, potensi bunda-bunda semua. Bersama saya Nur Hikmah ya. Saya mungkin sudah dikenalkan oleh moderator ya. Mudah-mudahan walaupun hanya mendengarkan suara saya, ini menjadi silaturahim kita yang akan membuka segala keberkahan bagi kita semua. Nah, potensi manusia atau termasuk di dalamnya adalah potensi anak, itu ada yang pertama adalah potensi akal. Ya, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kesempurnaan, dan kesempurnaan itu adalah akal. Allah sudah menciptakan akal itu dari sejak lahir, sudah berkembang. Nah, ketika anak kita lahir, maka di dalamnya sudah berkembang, mulai berkembang akal. Sel-sel otak yang ada di akalnya, yang ada di kepalanya itu akan berkembang. Tapi kemudian ketika kita berbicara masalah akal, maka kita tidak kemudian berfokus bahwa akal itu adalah otak yang ada di kepala manusia. Karena kalau kita mengatakan bahwa akal itu adalah otak yang ada di kepala manusia, hewan pun punya gitu ya. Ya, kalau kita belah ayam pasti ada otaknya, sapi juga ada otaknya. Tetapi kenapa hewan tidak bisa berpikir sementara manusia bisa berpikir? Maka akal itu ternyata bukanlah otak gitu ya. Akal itu adalah proses gitu ya. Proses yang itu membutuhkan komponen-komponen sehingga akal itu mampu berfungsi. Nah, komponen yang pertama akal itu adalah otak itu sendiri, benda yang ada yang Allah ciptakan di dalam kerangka kepala kita gitu, yang di sana mampu menyimpan memori. Tetapi otak itu tidak akan berfungsi kalau dia tidak ada ada yang lain gitu ya. Harus ada panca indera yang kedua gitu ya. Ada panca indera. Apa fungsi panca indera? Panca indera itu untuk menyerap apa? Nah, yang ketiga harus ada fakta gitu ya. Jadi akal itu akan bisa kemudian berpikir ketika dia ada otaknya sehat gitu ya. Otaknya sehat, tidak rusak gitu, tidak sakit. Kemudian ada panca indera yang lengkap. Panca indera baik pendengaran, penciuman, penglihatan, perasa gitu. Dan juga ada fakta. Fakta itu segala sesuatu yang bisa diindra gitu. Diindra, didengar, dilihat, dicium, dirasa. Nah, itu namanya fakta. Nah, yang ketiga ternyata dengan hanya 3 hal ini akal belum bisa mampu mencerna. Misalnya ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak kita yang masih kecil kemudian kita kasih tahu barang yang
baru gitu ya, yang belum pernah kita tunjukkan kepadanya. Kita tanyakan, "Nak, ini apa namanya?" Pasti anak kita tidak tahu menjawabnya. Padahal dia punya otak, dia punya panca indera, bisa melihat, dia juga bisa melihat fakta, ada bendanya gitu ya. Tapi kenapa dia tidak bisa menjawab apa itu gitu ya? Ternyata ada satu komponen yang harus ada dalam proses berpikir, yaitu maklumat. Maklumat yang ada di dalam otak. Oleh karena itu, agar fungsi otak itu bisa maksimal, ibu-ibu yang memiliki anak apalagi pada masa golden age gitu ya, masa keemasan usia 1 sampai 5 tahun ini. Nah, bahkan 7 tahun ya, ada yang mengatakan sampai 7 tahun itu, berilah sebanyak mungkin maklumat sabiqah atau informasi-informasi yang banyak. Sehingga nanti otaknya itu akan terpenuhi dengan tadi informasi-informasi yang bunda-bunda berikan, dan informasi-informasi yang harus bunda berikan adalah informasi yang benar. Informasi yang benar itu tentu saja akan bunda bisa sampaikan kepadanya kalau bunda itu punya ilmu gitu. Maka di parenting yang lalu mungkin ya sudah disampaikan tentang pentingnya ilmu untuk mengasuh anak gitu ya, mendidik anak itu butuh ilmu, karena bunda-bunda akan mengisi otak anak-anak kalian gitu ya, sehingga akalnya itu akan menjadi berfungsi, akan cerdas gitu. Di sini berarti ketika bunda-bunda menginginkan putra-putrinya memiliki menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh gitu ya, bundanya juga harus sama gitu ya, mengisi informasi yang banyak tentang Islam, mengisi informasi-informasi yang baik, sehingga nanti informasi-informasi itu dapat bunda sampaikan kepada putra-putri bunda gitu ya. Kemudian ini akan menjadi maklumat sabiqah atau informasi terdahulu yang mampu disimpan di dalam otaknya dan nanti bisa untuk berpikir anak-anaknya. Nah, ini potensi yang pertama. Nah, potensi ini termasuk adalah potensi yang sangat luar biasa. Termasuk adalah potensi untuk mengenal pencipta gitu ya. Jadi ibu-ibu, bunda-bunda semua gitu ya, harus banyak belajar bagaimana cara mengenalkan pencipta kepada anak-anak. Nah, ya bagaimana ibu bisa tahu, bunda bisa tahu? Tentu bunda harus banyak informasi. Makanya sudah selayaknya bunda-bunda semua sebagai seorang ibu itu sudah sangat menjadi kebutuhan untuk terus-menerus belajar gitu ya. Karena tidak ada selesainya sekolah untuk menjadi ibu. Apalagi ketika kita ingin memiliki anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bukan hanya cerdas tapi juga anak-anak yang soleha. Nah, itu potensi manusia yang pertama yaitu akal. Bisa untuk mengenal pencipta, memahami ciptaan, dan juga untuk berpikir tentang alam manusia dan kehidupan dan apa tujuannya untuk diciptakan. Nah, potensi yang kedua itu adalah yang disebut dengan hajatul udhawiyah. Ini ada pada semua manusia termasuk kepada anak-anak. Nah, untuk itu ibu-ibu atau bunda-bunda semua tentu harus memperhatikan kebutuhan jasmani dari anak-anak gitu ya. Mungkin ya kalau dulu disebutnya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kalau sekarang apa Bunda ya? Saya lupa namanya gitu. Yang intinya ya itulah kebutuhan jasmaninya. Kebutuhan jasmani itu nanti bukan cuma sekedar makan ya, nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya potensi manusia yang ketiga itu adalah naluri atau gharizah. Nah, masing-masing nanti akan saya jelaskan. Inilah potensi manusia. Termasuk ada juga pada anak-anak bunda-bunda semua, putra-putri panjenengan semua. Nah, untuk itu mari kita mengenal tentang kebutuhan jasmani gitu ya. Tadi sedikit sudah saya agak gambarkan panjang lebar tentang akal gitu ya. Nah, untuk kebutuhan jasmani itu seperti apa saja? Nah, ini kebutuhan jasmani, makan. Maka perhatikanlah pola makan Bunda. Makanan itu tentu yang kita perhatikan bukan sekedar kenyang, bukan sekedar enak ya kan? Bagi seorang muslim tadi ketika kita sudah mengenal adanya pencipta gitu dengan kita berpikir gitu ya. Kemudian ada pencipta dan pencipta itu ternyata juga mengatur kehidupan manusia termasuk dalam memenuhi kebutuhan manusia yaitu makan. Maka dalam makan itu yang harus kita perhatikan adalah halal dan thayyib. Maka dari kecil anak-anak kita harus dipahamkan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaninya itu makan dengan makanan yang halal dan thayyib.
Kemudian minum. Nah, minum juga merupakan kebutuhan jasmani yang tidak bisa ditunda-tunda gitu ya. Nah, ini minuman juga karena sekarang banyak macam-macam minuman gitu. Dalam minuman juga sama dengan makanan yang harus Bunda semua perhatikan adalah halal dan toyibnya gitu. Nah, ini tentunya harus ditanamkan sejak dini. Nah, ini memang sulit ya, apalagi ketika di tengah-tengah kita itu berbagai makanan dan minuman yang kadang tidak menyehatkan bertebaran di mana-mana, di warung, di penjual keliling. Nah, ini harus keras usaha kita sebagai orang tua untuk menanamkan kepada akal mereka supaya mereka bisa berpikir bahwa makan dan minum itu ada aturannya gitu. Untuk kesehatan kalian, untuk kebutuhan kebutuhan tubuh kalian yaitu harus halal dan thayyib. Kemudian kebutuhan yang lain adalah buang hajat gitu ya. Ini juga harus penting, kadang-kadang ibu-ibu nggak paham gitu, anaknya rewel kenapa? Oh, ternyata hanya pengen buang hajat gitu ya. Entah pipis gitu ya. Kadang tuh anak-anak pipisnya masih ditahan-tahan gitu. Nah, ini nanti malah menimbulkan penyakit ya. Bisa infeksi saluran kencing gitu ya. Banyak itu anak-anak yang masih menahan-nahan pipis, kadang mau BAB di sekolah ya malu nggak ngomong terus ditahan-tahan gitu. Nah, itu kalau ditahan semuanya akan menyebabkan penyakit. Nah, yang terakhir kebutuhan jasmani adalah istirahat. Nah, ini perlu diperhatikan juga kepada putra-putri panjenengan semua ya, untuk mengatur pola hidup itu kapan waktu istirahat ya dan kapan waktu bermain karena ini merupakan kebutuhan jasmani. Jangan sampai gitu ya waktunya belajar malah ngantuk gitu ya. Jadi misalnya memang sudah waktunya tidur masih nonton aja gitu ya. Nah, itu akan mengganggu metabolisme tubuhnya dan akan merusak kesehatan tubuh karena istirahat itu juga merupakan kebutuhan jasmani. Nah, yang selanjutnya kebutuhan naluri. Apa itu kebutuhan naluri? Yaitu kayak rasa gitu ya. Ini sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri gitu ya, nggak ada biasanya itu dorongannya dari luar kalau naluri. Nah, naluri itu sendiri kalau dalam ilmu sosiologi gitu ya, itu ada banyak ya, kalau saya pernah belajar ilmu budaya dasar itu disebut dengan naluri atau itu banyak sekali disebutnya. Padahal kalau kita mau mengerucut kepada penampakan dari naluri itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah naluri mempertahankan diri. Nah, anak-anak itu punya naluri mempertahankan diri. Kalau ini perang-perangan ya. Anak Bunda mungkin nangis gitu ya. Nggak mau mainannya direbut gitu ya. Bertengkar dengan temannya. Nah, itu menunjukkan naluri itu alami Bun gitu ya. Jadi ya kita hanya perlu memahamkan nanti bagaimana penyaluran naluri mempertahankan diri itu secara benar gitu ya. Jadi setiap orang itu pada hakikatnya itu pasti akan membela dirinya kalau dia terancam. Begitu juga putra-putri Bunda semua. Jadi jangan jangan juga kemudian menanamkan kepada putra-putri Bunda gitu ya. Wis pokoknya ngalah wae gitu ya, nggak bisa. Itu namanya mematikan naluri mematikan naluri mempertahankan diri gitu ya. Jadi tetap harus dipahamkan untuk mempertahankan diri tapi dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini betul ilmu. Nah, betul kan? Berarti memang yang harus bunda-bunda semua itu harus punya ilmu yang banyak untuk kemudian mendampingi putra-putrinya. Dan naluri yang kedua itu adalah naluri meneruskan keturunan atau disebut dengan naluri kasih sayang. Naluri kasih sayang itu ada juga pada putra-putri Bunda semua. Misalnya ya putra-putri panjenengan semua pasti ingin disayang, dibelai gitu. Nah, jangan sampai ya kekurangan kasih sayang apalagi masih balita. Nah, ini juga naluri yang kedua harus dipenuhi dan yang ketiga adalah naluri untuk mensucikan sesuatu, pemunculannya dengan kita ada rasa takut bergantung kepada sesuatu. Nah, itulah naluri yang itu harus dimunculkan juga. Biasanya naluri-naluri ini dorongannya itu dari luar. Baik, sekarang kita akan membandingkan ya antara kebutuhan jasmani dan naluri gitu. Nah, aspek yang akan kita bandingkan kalau untuk naluri gitu ya, itu yang pertama rangsangannya.
Nah, kalau kemudian yang kedua dari sisi pemenuhan, dan yang ketiga itu kalau tidak dipenuhi gitu, nanti akibatnya seperti apa. Nah, kalau dia itu kebutuhan jasmani, rangsangannya dari dalam diri. Jadi makan itu lapar itu nggak lihat makanan terus lapar. Kalau udah kenyang ya lihat makanan yo nggak jadi lapar gitu ya. Tapi kalau memang lapar ya pengen makan gitu. Jadi dalam diri. Sementara kemudian kalau kebutuhan jasmani itu pemenuhannya segera, kalau nggak segera lapor, ditahan-tahan bisa sakit, bahkan bisa mati gitu ya. Itu makanya anak-anak bunda semua harus diperhatikan gitu dalam pemenuhan jasmani, karena itu apa namanya, mendesak gitu, harus dipenuhi, pemenuhannya itu harus segera. Dan jika dipenuhi apa? Kalau kebutuhan jasmani akan membahayakan ya, penyakit bahkan sampai kepada kematian. Nah, sementara kalau naluri itu adalah dorongannya dari luar gitu. Nah, anak-anak bunda semua itu mungkin marah pasti ada sebabnya gitu ya. Makanya bunda harus cari tahu kenapa sih anaknya kok marah-marah. Pasti itu ada penyebabnya gitu, penyebabnya dari luar gitu. Penyebabnya itu dorongannya dari luar. Kemudian pemenuhannya itu bisa ditunda, bisa ditahan gitu ya. Ya misalnya, ya udah jangan marah, kalau nggak marah terus dirih-rih, itu kan nggak kemudian menyebabkan anak bunda mati gitu ya. Jadi bisa dikendalikan lah kalau yang namanya naluri. Nah, kalau tidak dipenuhi, naluri itu mungkin hanya menyebabkan gelisah, tapi tidak sampai kepada kematian. Nah, ini perlu diperhatikan bunda semua kepada putra-putrinya ya, untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan nalurinya. Nah, kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri itu merupakan apa, keinginan atau pemenuhan gitu ya. Nah, di sini nanti dalam pemenuhan kebutuhan jasmani maupun pemenuhan kebutuhan naluri gitu ya, itu cara perlakuannya kan dengan kita melakukan perbuatan. Maka ketika kita melakukan perbuatan itu, standarnya apa gitu ya. Kalau kita melakukan perbuatan standarnya adalah aturan Allah gitu ya, berarti dia menjadi amal soleh. Maka bunda semua ketika mengajarkan kepada putra-putrinya, bunda harus punya bekal ilmu agar dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri yang kemudian terrealisasi dalam perbuatannya itu menjadi amal soleh. Jadi semuanya, semua pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri itu bisa termasuk amal soleh atau nanti amal salah. Tergantung apa? Tergantung nanti eh, benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan. Nah, standar perbuatan tadi benar atau tidak itu adalah ahkamul khamsah, hukum perbuatan manusia yang terikat dengan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu yang harus bunda-bunda ketahui hukum dari perbuatan pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri. Kalau dia kemudian dihalalkan oleh Allah, dia termasuk amal soleh. Kalau dia termasuk yang dilarang oleh Allah, maka dia termasuk amal salah. Ini juga harus dipahami sejak dini. Kalau dia amal soleh, maka akan mendatangkan pahala. Tetapi kalau dia amal salah, maka akan mendatangkan surga. Nah, ini harus ditanamkan kepada putra-putrinya dari sejak dini, sehingga ketika mereka memenuhi kebutuhan baik itu naluri maupun jasmaninya itu berbuatnya ada standar. Oh, ini sesuai dengan perintah Allah. Oh, ini tidak boleh. Tidak bolehnya itu oleh siapa? Oleh Allah gitu ya. Jadi dari awal tanamkanlah gitu ya, rasa mau melakukan sesuatu atau tidaknya itu karena Allah gitu. Nah, ini ya, Tuhan kami yaitu eh, Tuhan yang telah menganugerahkan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberi petunjuk. Surat Toha ayat 50. Jadi Allah ketika menciptakan manusia dengan potensinya gitu ya, ada kebutuhan jasmani, naluri, ada akal, dan Allah itu memberikan petunjuk gitu ya. Petunjuk, aturan. Allah sudah memberikan kepada kita, menurunkan kepada kita Rasul, menurunkan kepada kita kitab. Itulah petunjuk. Di sanalah kita bisa mendapatkan tuntunan bagaimana kita memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan tadi, kebutuhan jasmani agar tadi menjadi amal soleh atau mau jadi amal salah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu
diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan. Maaf, ini salah ya, tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu itu menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dari sini maka standar ya. Kadang kita tidak menyukai sesuatu, tapi kalau kita hanya standarnya hawa nafsu kita, ya ketoknya nggak enak gitu ya Bu ya. Begitu juga yang dilakukan kepada putra-putri kita. Tapi kalau standarnya kadang aturan Allah itu ya, kadang tuh menurut kita buruk tapi ternyata itu baik gitu ya, kayak makanan-makanan gitu ya, pemenuhan kebutuhan jasmani atau pemenuhan kebutuhan naluri, kadang menurut kita itu baik tapi kalau itu melanggar perintah Allah kayaknya berat, tapi ternyata di sana ada kebaikan, kayaknya di situ itu menyenangkan, enak, tapi ternyata karena itu dilarang Allah berarti di sana ada keburukan, karena kita tidak mengetahui sedangkan Allah yang menciptakan manusia lah yang mengetahui kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak kita di sini ya kita harus memperhatikan potensi yang ada pada mereka, sekaligus kita juga memahami potensi yang ada pada diri kita, menstandarkan segala perbuatan kita kepada aturan Allah, menjadikan kebenaran dan kesalahan itu tolak ukurnya adalah perintah dan larangan Allah. Mudah-mudahan bunda-bunda semua diberikan kemudahan dalam membimbing putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mampu memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan potensi mereka dengan baik, sehingga kelak menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan mampu menolong bunda-bunda semua di yaumil akhir nanti. Karena itulah satu-satunya investasi kita di dunia dan di akhirat. Investasi yang lain itu hilang gitu. Tapi anak yang soleh, kalau kita mendidiknya dengan benar, memahami potensi mereka, sekaligus kita juga membina diri kita untuk memahami potensi kita dan menggunakannya dengan benar gitu ya, agar perbuatan kita, pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri kita sesuai dengan standar Allah gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka kita harus terus-menerus untuk belajar. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang terus-menerus bisa kita lakukan, dan bunda-bunda semua juga terus ingin belajar bagaimana menjadi bunda yang baik, menjadi orang tua yang soleh-soleha, karena menginginkan putra-putrinya juga soleh-soleha. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada banyak salah, saya mohon maaf. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.